Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, orang yang paling mulia dari kalangan laki-laki teramat banyak. Orang yang mulia dari kalangan laki-laki teramat banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah sedikit. Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sarit atas segala makanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antara beberapa keutamaan beliau di antaranya, yang pertama adalah beliau adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang dinikahi tatkala gadis. Berbeda dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Kenapa? Karena mereka dinikahi tatkala janda. Sayyidah Aisyah sendiri pernah mengatakan, aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Jibril telah menunjukkan gambarku tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menikahiku. Beliau menikahiku tatkala aku masih gadis dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku serta beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucian turun dari atas langit. Aku dilahirkan dari 2 orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rizki yang mulia. Kedua, Sayyidah Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan wanita. Suatu ketika, Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Lalu beliau menjawab, Sayyidah Aisyah. Dari kalangan laki-laki, kemudian siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, bapaknya. Maka tidak sepatutnya kita membenci atau mencela orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Mencela Sayyidah Aisyah berarti mencela, menyakiti hati dan mencoreng kehormatan baginda Rasulullah SAW. Ketiga, Sayyidah Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Hingga ada yang menyatakan, berkata Az-Zuhri, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Sayyidah Aisyah lebih utama. Berkata Imam Al-Atha, Sayyidah Aisyah adalah wanita yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umum. Kemudian berkata Ibnu Abdul Bar, Sayyidah Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam 3 bidang ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair. Keempat, para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Sayyidah Aisyah dan menanyakan, sehingga Sayyidah Aisyah menyebutkan jawabannya. Kemudian berkata Abu Musa al-Ash'ari, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Kemudian yang kelima, keutamaan kemuliaan Sayyidah Aisyah. Tatkala istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
diberi pilihan untuk tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kehidupan apa adanya, atau diceraikan dan akan mendapatkan dunia, maka Sayyidah Aisyah adalah istri yang pertama yang menyatakan tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun kondisi beliau, yang lain mengikuti pilihannya. Keenam, syariat tayamum disyariatkan karena sebab beliau, yaitu tatkala manusia mencarikan kalungnya yang hilang di suatu tempat hingga datang waktu sholat, namun mereka tidak menjumpai air hingga disyariatkan tayamum. Ketujuh, Sayyidah Aisyah adalah wanita yang dibela kesuciannya dari langit ketujuh. Prahara tuduhan zina yang dilontarkan orang-orang munafik untuk menjatuhkan martabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat istri beliau telah tumbang dengan turunnya 16 ayat secara berurutan yang akan senantiasa dibaca hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan kesucian Sayyidah Aisyah dan menjanjikannya dengan ampunan dan rizki yang mulia. Namun karena ketawaduannya, kerendahan hatinya Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, sesungguhnya perkara yang menimpaku atas diriku itu lebih hina bila sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibaca. Hadis riwayat ini diriwayatkan Imam Bukhari. Oleh karenanya, apabila Masruq meriwayatkan hadis ini dari Sayyidah Aisyah, beliau selalu mengatakan, telah bercerita kepadaku Siddiqah binti Siddiq, wanita yang suci dan disucikan. Kedelapan, keutamaan Sayyidah Aisyah. Barang siapa yang menuduh beliau telah berzina, maka dia hukumnya kafir, karena Al-Quran telah turun dan mensucikan dirinya, berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Kesembilan, dengan sebab beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukuman cambuk bagi orang yang menuduh wanita muhsanat yang menjaga diri dari berzina tanpa bukti yang dibenarkan syariat. Kesepuluh, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau memilih tinggal di rumah Sayyidah Aisyah dan akhirnya beliau pun meninggal dunia dalam dekapan Sayyidah Aisyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.